Bismillahirrohmanirrohim. Teriring salam, semoga kita diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalani dan menggapai kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap dukungan kalian para cabikers untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan pastinya saya ucapkan terima kasih untuk itu. Geng terinspirasi dari hingar-bingar kabar tentang pencapresan untuk tahun 2024, tahun politik yang masih setahun ke depan. Mungkin sebagian dari kita bermimpi dan terobsesi dengan sosok-sosok pemimpin ideal yang bukan saja punya elektabilitas tinggi, hasil survei sandiwara yang menggiring opini rakyat, atau pencitraan layaknya sinetron, tetapi sosok asli pemimpin ideal yang layak jadi panutan dan contoh teladan sejati bagi generasi penerusnya, dengan kriteria sederhana saja, ialah pintar, cerdas, jujur, amanah, serta hidup sederhana, karena pondasi akhlak, moral, agama, dan menjunjung tinggi adab daripada seorang yang jago debat. Kriteria tambahannya mungkin setia kepada Pancasila dan UUD 45, serta tegas dengan prinsip kebenarannya, dibanding toleransi yang transaksional. Mungkin zaman dahulu pada saat perjuangan melawan penjajah asing, atau saat merebut kemerdekaan, para pendahulu kita takkan terlalu susah memilih tokoh seperti itu, sebab masa itu masa sulit, dan semuanya menginginkan hal sama prioritasnya, yaitu secara bersama seluruh kekuatan untuk satu tujuan merdeka. Belum ada terlalu besar godaan hidup kaya dan senang dengan fasilitas dan kekayaan dari negeri dan rakyatnya, tapi itu masa lalu, dan kini ternyata Indonesia negeri kaya raya, jadi rebutan para pemimpi kekayaan dan kesenangan, dan ingin mengelola negeri ini memenuhi hasrat nafsunya. Nilai kejuangan pun mulai hilang, dan sosok-sosok jujur pun mulai jarang. Kita tak mengatakan tidak ada sosok impian itu, tapi kesempatannya jadi sulit sama sulitnya dengan menegakkan kebenaran itu sendiri, tanpa adanya intervensi kepentingan segelintir orang kuat yang bisa mempengaruhinya. Walau kita berharap semoga dugaan ini selalu salah, menyambut tahun pesta demokrasi itu, mungkin ada baiknya sekedar mengingat dan mengenang pendahulu kita yang masih sangat layak disebut panutan dan teladan untuk generasi muda juga bagi rakyat yang dipimpinnya, dengan harapan menjadi penyadaran kepada segenap rakyat, agar tidak keliru dan konsisten dengan perjuangan suci untuk negeri tercinta ini. Dari sekian putra terbaik bangsa ini yang tercatat dalam sejarah dan layak untuk dikenang adalah sang proklamator Bung Hatta. Berikut merupakan ulasan mengenai kisah Bung Hatta dan alasan mengapa perbuatannya patut dicontoh hingga zaman sekarang. Muhammad Hatta atau Bung Hatta menjadi salah satu tokoh penting atas kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan seorang negarawan besar Indonesia. Bung Hatta juga terlibat dalam perundingan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Namun sebelum mengetahui lebih jauh perihal teladan apa yang patut kalian contoh dari Bung Hatta, Anda harus tahu bahwa Bung Hatta terpilih menjadi wakil presiden pertama Indonesia mendampingi Soekarno setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Tidak hanya menjadi wakil presiden saja, Bung Hatta juga pernah menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri. Berikut ini alasan Bung Hatta dimasukkan sebagai salah satu penggerak dalam sejarah Indonesia. Bung Hatta dimasukkan sebagai sosok penggerak sejarah Indonesia. Alasan Bung Hatta dimasukkan sebagai sosok penggerak sejarah Indonesia karena ia terlibat langsung pada berbagai peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Bung Hatta juga menyarankan untuk memperjuangkan Indonesia dari jalur politik juga. Beliau juga menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan lainnya yaitu ia bergabung ke dalam Perhimpunan Indonesia dan memimpin Pusat Tenaga Rakyat Putra. Selain itu, Bung Hatta juga masuk dalam Panitia 9 yang memiliki tugas untuk melakukan perumusan Piagam Jakarta. Tidak hanya terlibat dalam menyusun teks proklamasi, namun Bung Hatta juga mendamping Soekarno membaca naskah proklamasi. Selama upacara berlangsung, Bung Hatta terus mendampingi Soekarno.
Bung Hatta juga menjadi sosok penting dalam terbentuknya teks proklamasi. Muhammad Hatta juga tergabung dalam BPUPKI dan ikut menyusun Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangannya pun berlanjut hingga menjadi wakil ketua dari PPKI dan kemudian ikut serta menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Banyak teladan beliau yang patut kita contoh diantaranya sebagai berikut. 1. Lebih mementingkan kepentingan negara daripada pribadi. Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air daripada kepentingan pribadinya. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas yaitu setia kawan untuk kepentingan bersama. Bung Hatta juga membantu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. 3. Memiliki jiwa ksatria yaitu kebesaran hati mengakui kesalahan dan tidak pendendam, orang yang berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. 4. Bertanggung jawab dan tanpa pamrih. Bung Hatta berjuang agar negeri tercintanya lepas dari cengkeraman penjajah. Bung Hatta tidak memiliki keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Bung Hatta bahkan hidup menderita demi melawan kolonialisme dan menanggung segala konsekuensi dari perlawanan dia. 5. Memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi yang tinggi. Sikap tenggang rasa antar umat beragama, golongan, suku, dan bangsa terlihat dari sikap Bung Hatta yang menghargai budaya orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam budaya tersebut. Itulah tadi beberapa teladan dari Bung Hatta yang patut kita contoh hingga zaman sekarang. Bagi kawan dekat yang hidup sejaman, maka jauh lebih banyak cerita ketinggian budi pekerti beliau juga kesederhanaannya. Hal tersebut bukanlah hanya tulisan fiksi semata, jauh lebih dari sekedar pencari sensasi ataupun pencitraan diri, sangat jauh dari kesan-kesan yang tumbuh menjamur hari ini. Demikian cerita hikmah ini disusun dari berbagai sumber. Relevansi dari cerita mengenang Bung Hatta sang proklamator, dengan hingar-bingar tahun politik itu, bukan mundur ke belakang, tapi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, kejuangan dan kejujuran seyogianya harus tetap hadir di setiap kurun zaman, karena itulah yang menyatukan dan membuat Indonesia ada dan kuat jadi sebuah negara. Tanpa nilai-nilai itu atau mengesampingkannya, karena dikalahkan kepentingan syahwat kekuasaan seseorang atau segolongan orang, maka itu adalah pengkhianatan kepada komitmen para pendahulu-pendahulu kita yang merintis dan berkorban segalanya untuk tegak berdirinya negeri ini. Semua berawal dari rakyat, kitalah yang sangat menentukan tentang masa depan negeri ini. Sangat penting untuk segenap bangsa ini mendahulukan nilai-nilai dasar tadi dalam memilih pemimpinnya. Diperlukan kecerdasan pikiran dan kebeningan hati untuk itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.